Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kali ini saya ingin sampaikan satu kisah yang terekam dalam Al-Quran tentang salah seorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, yakni bernama Bal'am bin Ba'urah yang doanya mustajab. Di dalam silsilah kisah minal Quranil Karim, kisah Bal'am bin Ba'urah alladzi syabahallah bil qalb, karya Abdul Rahim Mardini dan Abdul Razak Mustafa Kim. Bal'am bin Ba'urah adalah lelaki Bani Israel yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa doa-doanya dapat terkabul. Ia hidup pada masa Nabi Musa dan merupakan di antara orang yang paling dekat dengan Nabi Musa. Karena kedekatannya dengan Nabi Musa, maka Bal'am bin Ba'urah yang tidak dipercaya oleh Nabi Musa untuk mengemban sebuah misi penting, yaitu diperintahkan pergi ke kota Madian. Kota Madian saat itu sedang berada dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah patung berhala dan ritual-ritual serta kebiasaan-kebiasaan menyimpang lainnya. Bal'am bin Ba'urah oleh Nabi Musa disuruh menyampaikan kepada penguasa Madian bahwa Nabi Musa dan orang-orangnya akan pergi masuk ke Madian, seizin atau tanpa seizin penguasa Madian. Sesampai di hadapan penguasa Madian, ada hal berbeda pada diri Bal'am bin Ba'urah. Ia tampak terkesima oleh pesona Madian dan keindahan istananya. Penguasa Madian menangkap rasa takjub pada diri Bal'am bin Ba'urah. Oleh itu penguasa Madian menawarkan isi Madian akan kemewahan dan kesenangan yang sangat menarik bagi Bal'am bin Ba'urah dari harta, wanita, dan tahta. Bal'am mantap menerima semua tawaran tersebut dan melupakan Nabi Musa alaihissalam. Setelah menikmati berbagai kemewahan dan kesenangan Madian, Bal'am bin Ba'urah yang melayani oleh penguasa untuk membendung dan mengusir Nabi Musa dan orang-orangnya yang masuk ke Madian. Menurut penguasa kota, Nabi Musa masuk ke Madian bertujuan memporak-porandakan segala kemewahan dan kemolekan Madian serta menghancurkan kotanya. Sebagai pemilik doa-doa mustajab, maka dengan tanpa berpikir lama, Bal'am bin Ba'urah mengiyakan sang penguasa. Malam hari saat penduduk Madian tenggelam dalam lelap, Bal'am bin Ba'urah bangun dan menengadah kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Malam itu ia berdoa serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala laporan Nabi Musa dan orang-orangnya mengurungkan keinginannya pergi dan masuk ke kota Madian. Bal'am bin Ba'urah sangat yakin akan terkabulnya permintaannya kali ini. Sesaat setelah ia kembali dalam tidurnya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan bahwa doa-doa yang keluar dari semenjak ia menerima tawaran penguasa Madian sudah tidak lagi mustajab. Namun sebaliknya, jika ia tidak segera bertobat dan kembali ke barisan Nabi Musa, maka ia akan menjadi manusia terlaknat. Pagi hari setelah menyadari kini dirinya sudah tidak lagi laku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah insaf, namun Bal'am bin Ba'urah semakin bertingkah. Ia kumpulkan penduduk Madian dan berkhotbah, "Wahai penduduk Madian, kedatangan Nabi Musa tidak dapat dibendung. Tetapi jangan khawatir, biarkan saja mereka menuju kota ini dan kita akan menyambut mereka dengan kemewahan dan kenikmatan kota ini." Pernyataan Bal'am bin Ba'urah tersebut bukan tanpa pertimbangan. Sebagai mantan dan orang dekat Nabi Musa, ia sangat paham perilaku dan karakter orang-orang Nabi Musa. Menurutnya, orang-orang Nabi Musa adalah kaum yang loba dan rakus dan gemar berpoya-poya, juga pemuja kenikmatan dan kenikmatan. Mengikuti arahan Bal'am bin Ba'urah, penduduk Madian memoles kota mereka. Harta dan perhiasan mereka ditata seapik dan semenakjubkan.
Wanita-wanita seksi dan cantik jelita disiapkan menyambut rombongan Nabi Musa di pintu gerbang kota. Karuan saja sesampainya Nabi Musa dan orang-orang yang di Madian, mereka terkesima dan benar-benar kagum akan keindahan dan keberlimpahan Madian. Mereka terlena dengan desir dan lembut suara wanita yang memanggil dan merayu. Mereka banyak bergelimpangan jatuh dalam pelukan wanita-wanita cantik dan kenikmatan Madian. Banyak orang-orang Nabi Musa yang menjauh dan meninggalkan Nabi Musa, dan hanya sedikit saja yang tersisa dari pengikutnya. Kota Madian semakin liar dan sangat bebas. Manusia semakin lalai akan Tuhannya. Bal'am bin Ba'urah sukses melumpuhkan Nabi Musa dan pengikutnya. Seruan Nabi Musa, lukisan mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suasana angin lalu. Penduduk Madian benar-benar tenggelam dalam kemaksiatan yang kian merajalela. Maka atas kedurhakaan penduduk Madian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kepada mereka penyakit taun. Akibat penyakit ini, penduduk Madian berguguran, dan hanya sedikit dari mereka yang selamat dan kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Atas perbuatannya ini, Bal'am bin Ba'urah disebut dalam Al-Quran sebagai manusia laknat. Ia disebut seperti anjing yang menggonggong. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 174 hingga 177. Hal ini tidak lain karena ia sudah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesempatan untuk bertobat melalui wahyu dalam mimpinya. Namun ia memilih menolak hidayahnya, bahkan menciptakan kerusakan yang lebih besar dengan memprovokasi orang-orang agar mengikuti jalannya. Bal'am bin Ba'urah akhirnya mati bersama penyakit taun yang melanda kota Madian. Wallahu a'lam. Demikian pemirsa, kisah yang sangat singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.